Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritida Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air Indonesia yang sedang menantikan terbitnya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN dan sedang menantikan kapan jadwal pendaftaran serta seleksi P3K 2024 tahun ini. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai informasi yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang ASN 2023 telah rilis. Itu satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Kemudian, tiga hal ini harus diperhatikan tenaga honorer. Banyak yang salah paham. Nah, Bapak Ibu terkait dengan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN rilis, kemudian tiga hal penting yang harus diperhatikan honorer. Mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com. Tenaga honorer di tahun 2024 ini sedang harap-harap cemas terkait dengan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 yang sampai sekarang masih ditunggu penerbitannya. Dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 tersebut, nantinya akan mengatur soal beragam ketentuan yang akan berlaku bagi tenaga honorer yang hendak diangkat jadi P3K. Pengangkatan tenaga honorer jadi P3K yang dilakukan masif oleh pemerintah akan dilaksanakan di tahun ini. Pasalnya, ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang ASN 2023 itu sendiri. Dalam hal ini, beberapa persyaratan penting terkait soal tenaga honorer diangkat jadi P3K sudah diketahui. Salah satunya adalah soal database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Mengenai pengangkatan P3K 2024 ini hanya berlaku bagi tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN. Ini merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika Anda belum terdaftar dalam database BKN, maka dengan berat hati Anda tidak akan diangkat jadi P3K di tahun 2024 tahun ini. Tapi jika Anda terdaftar dalam database BKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bisa maju ke tahap berikutnya dalam proses pengangkatan tenaga P3K. Informasi terbaru beredar bahwa anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mardani Alisera, telah mengumumkan melalui Instagram miliknya bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN telah dirilis. Selanjutnya, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh para tenaga honorer yang hendak diangkat jadi P3K sebagai berikut. Jadi ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan dan perlu diketahui oleh seluruh honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Yang pertama adalah jumlah formasi P3K yang disediakan. Pemerintah telah mengalokasikan formasi P3K sebanyak 1,7 juta posisi. Artinya 1,7 juta formasi Bapak Ibu ya. Ini merupakan langkah signifikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pemerintahan. Dengan jumlah formasi yang besar ini, peluang bagi tenaga honorer untuk menjadi P3K semakin terbuka lebar dan sangat menggiurkan. Namun, meskipun kuota yang disediakan cukup besar, akan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Oleh karena itu, penting bagi tenaga honorer untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Yang kedua, persyaratan untuk menjadi P3K.
Tidak semua tenaga honorer secara otomatis akan diangkat sebagai P3K. Hanya tenaga honorer yang memenuhi persyaratan tertentu yang akan diakui dan diangkat. Persyaratan ini biasanya meliputi kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, kemudian terdaftar di database BKN, keterampilan yang relevan dengan posisi yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Calon pelamar perlu memastikan bahwa mereka memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan dalam pengumuman formasi P3K. Persiapan yang matang dalam memenuhi persyaratan ini sangat krusial untuk meningkatkan peluang diterima sebagai P3K. Yang ketiga, peran tes P3K dalam seleksi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengungkapkan bahwa tes P3K hanya formalitas. Semua honorer yang memenuhi syarat akan lulus, berapapun nilai tesnya. Banyak yang salah paham akan peran tes P3K ini. Meski hanya formalitas, tes ini akan menentukan apakah seseorang akan ditempatkan dalam golongan P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Nah, ini artinya Bapak Ibu bahwa seleksi yang sifatnya formalitas ini memang benar-benar untuk mengakomodir seluruh honorer sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa 100% honorer yang telah terdaftar dalam database BKN wajib diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Tetapi tes formalitas ini sangat menentukan. Sebagaimana telah disampaikan juga oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN, bahwa arah kebijakan atau mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN P3K ada dua, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Yang mengarahkan honorer ke P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini adalah pertama, kesediaan anggaran masing-masing daerah dan hasil tes yang akan diraih pada seleksi calon aparatur sipil negara dengan status sebagai pemerintah dan perjanjian kerja atau CSN P3K di tahun 2024 tahun ini. Untuk itu, seluruh Bapak Ibu honorer jangan mengabaikan tes formalitas di tahun 2024 tahun ini. Karena sangat menentukan apakah Bapak Ibu diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Demikian itu mengenai informasi soal peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 telah rilis atau belum, serta 3 hal yang harus diperhatikan oleh seluruh tenaga honorer yang mau diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan supaya ini menjadi perhatian untuk seluruh honorer mengenai tes formalitas jangan diabaikan. Semoga Bapak Ibu honorer bisa meraih impian menjadi ASN P3K 2024 tahun ini. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.